Kenapa saya tidak mau jadi panutan? Uswatun hasanah kita Rasulullah sudah jelas. Gak usah tak makelani. Ya tak gak? Jadi kon bener gak bener agamamu gak tergantung aku ya. Jadi aku gak kira nyalah-nyalah kon bener-bener kon. Aku ngene iki. Golek dhewe muga-muga Allah membimbing kamu kan gitu. Nek gak aku dadi makelar kok. Salah itu, kafir sesat itu. Aku gurung tahu dadi anake Gusti Allah aku. Gurung tahu aku dadi ponakane ta dadi utusan khusus. Nabiyan khususan. Ada orang cerita gak aku pokoknya nek koncomu podo-podo posisine ngono ya. Nah, jadi menurut saya poligami itu tidak apa-apa dilakukan kalau ada darurat sosial. Minimum ada alasan pribadi yang menyangkut kebutuhan sosial. Yang keputusannya ada pada kamu mengawini anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit dari Tuban. Saya mau tanya tentang poligami. Ya, insyaallah ya. Ini pertanyaan ini saya resah karena makin hari kok di media sosial itu banyak seminar-seminar yang pamerkan yaitu kalau poligami itu kalau emang sunnah ya sunnah, tapi di mata orang yang belum 100% yakin sama Rasulullah itu seakan-akan jadinya Rasulullah itu jadi punya kecenderungan seksualitas yang tinggi, tapi saya yakin Rasulullah tidak seperti itu. Tapi orang-orang banyak yang menyeminarkan hal-hal seperti itu. Itu hasilnya poligami yang dilakukan Rasulullah itu seperti apa, Mbak Nun dan Yai Muzamil? Soalnya saya percaya orang suci tidak mungkin punya kecenderungan seksualitas yang tinggi. Kalau urusannya Al-Quran, Allah, Rasulullah, Al-Quran, kemudian tafsir ijtihad, kan saya bukan kiai. Jadi nanti kalau saya jawab, kok ono singkat ini. Jadi aku jawabnya sebagai koncomu aja ya. Saya punya pendapat pribadi, tapi tidak harus berlaku pada siapapun. Dan itu berarti tanggung jawab saya kepada Allah. Yang lainnya nggak usah rewel kecuali saya ganggu dia. Kalau saya nggak ngurus siapa-siapa, ya orang lain tidak boleh. Karena apapun pendapat kita, pun benar salah kita itu sebenarnya yang bikin bertengkar dan berseteru adalah mergo nyenggol liyane. Nah, bukan nyenggol. Ya. Jadi soal poligami dihubungkan dengan sunnah Rasul bisa. Pertama gini, Nyun Sewu ini saya pakai setting gini dulu. Sunnah itu kan kebiasaan perilaku Rasulullah, betul? Maksudnya, supaya kita cetok ya. Ya, sunnah itu maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang dilakukan itu berarti bahasa Indonesianya apa? Kebiasaan lainnya, budaya. Jadi boleh nggak kalau sunnah Rasul itu semacam budaya Rasul, baik sebagai Rasul, sebagai Nabi maupun sebagai manusia, boleh nggak? Jadi kalau kita anti budaya berarti kita juga tidak usah peduli sama sunnah. Ngerti nggak mas maksudnya? Kan budaya itu kan mergo kue menungso, terus kue dikai akal, dikai naluri, maka kemudian kita merespon, oh anak mosok pari langsung kok panen langsung kok kerakot tinggi agak. Nah, maka ada perilaku, ada ijtihad, dan ijtihad itu kan perilaku budaya manusia. Jadi sekarang termasuk fangihu matobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kemudian nanti ada
walan tastati'u an ta'dilu dan seterusnya. Nah saya gini, beberapa poin tapi untuk bahan perenungan, bukan untuk menjadi keputusan ya. Jadi saya cuma bisa bukain pintu, Anda sendiri yang harus menempuhnya. Itu. Pertama, ya sunahnya PT itu kalau sunahnya bebek. Ojo mentang-mentang PT dari pemimpin, bebek niru-niru PT. Cedak ya mas? Sunahnya gula ya ojo njaluk asin, nek kon asin ya asin, karena sunahnya tidak terletak pada leginya, tapi pada kesetiaan kepada hakikatnya. Jelas ya? Jelas mas ya? Nek Kanjeng Nabi kebiasaan ngombe legi, terus kita sebut sunah, terus awak mau coba ngombe legi terus. Nah, kok dimana temen kok gojar gak iso mandek kan ya. Jadi kan semua harus kita hitung, harus hisab, harus muhasabah. Nah, Anda jangan menyamakan bahwa Rasulullah itu kayak kita. Rasulullah harus berlaku dalam bimbingan Allah yang sesuai dengan koordinat hidup dia sebagai Rasul, sebagai Nabi dan sebagai Muhammad. Kan podo-podo dari Muhammad menungso aku menungso ya betul. Misalnya Anda jangan meminta ulama siapapun untuk longgo karo awakmu sampai jam 3. Gak iso, lho, ono sing cukup sak jam wis cukup, wong turu gak mesti ono sing 6 jam, 8 jam, ono sing sak menit, 2 menit, 10 menit, 20 menit bisa. Jadi ya Rasulullah harus melakukan itu, tapi jangan ditiru. Upama nirwa adalah yang tidak melanggar prinsipnya, terus harus sekapasitas Anda. Ojo Kanjeng Nabi misalnya Rabi Biro, terus kamu ya Rabi Biro. Itu kan namanya sakrul, sama dengan kurma itu loh misalnya. Bahwa takjil kurma itu sunnah maka dapat pahala. Berarti nek sawuk gak, juwet gak, blimbing bulu, beras kan ya. Nah, sunnahnya terletak pada apa? Tidak pada kurmanya, tidak pada blimbingnya, tapi terletak pada posisi di mana Allah menciptakan pohon, terus kamu ambil buahnya langsung, kamu pakai untuk takjil. Berarti kalau sunnahnya terletak pada penghormatan dan kenikmatan dari Allah, kamu makan langsung dari pohonnya tanpa kamu bakar, tanpa kamu godok dan sebagainya, di situ letak sunnahnya. Jadi itu bisa berlaku pada kurma, bisa berlaku pada sawu, bisa berlaku pada mangga, kan gitu. Nah, kalau kita mau pakai akal pikiran ya mau tidak mau harus dihitung seperti itu. Lah nek saiki aja nek sing oleh ganjaran iku nek buka nganggo kurma, Allah bertanggung jawab seluruh bumi, seluruh tanah di bumi ini harus bisa ditanami kurma. Lah nek gak, lah kok enak wong Arab itu. Arek ngene tok oleh ganjaran. Kon import sih, ya tegak. Bagaimana? Jadi saya kira itu tidak nalar. Itu tidak logis gitu ya. Nah sekarang kalau kita proyeksi, seperti kita tarik garis ke perkawinan. Kalau saya itu tidak usah kawin, tidak usah apapun saja. Apa saja yang dasarnya nafsu itu pasti negatif di hadapan Allah. Nah, dasarnya itu nafsu itu maksudnya nafsu bahasa Indonesia bukan nafsu bahasa Arab. Apa ya? Itu satu desakan negatif dari dalam dirimu gitu ya. Ini memang kita nggak bisa punya kata-kata yang bisa menjelaskan diri kita secara persis, tapi kira-kira menurutku ya. Nah, jadi menurut saya semua pernikahan Rasulullah itu semua karena alasan sosial dan alasan du'afa, alasan menolong orang kecil, alasan untuk menyantuni orang yang perlu disantuni. Misalnya Rasulullah hadir di sebuah desa yang semua penduduknya hitam. Terus Rasulullah bergaul sama mereka, guyon, terus menuding salah satu untuk dilamar. Dan semua heran, kok sing dituding kok sing iku sih. Airang, tembem, pesek, tuwek pisan. Umur 59. Ya, berarti ada strategi budaya sedemikian rupa. Ternyata desa itu adalah desa
di mana orang-orang kaya mencari budak di situ. Ketika satu dinikahi oleh Rasulullah, maka tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi orang kaya yang berani membeli budak di desa itu. Ya. Nomor 2, caya anak ini gak nemen-nemen oleh nipah aku, tak dolek sing tuwek. Ngomong nafsu apa? Wis tembem ireng, pesek, tuwek, lemu, 59 tahun. Nah, saiki nek kon kate poligami lak gampang sih. Wis dolek kok mbok-mbok kono. Lah ngono sih, sederhana kok, gak ono umur-umur enggak. Wis rondo-rondo sing tuwek-tuwek iku, aja pokoke semakin tua semakin tak terima. Ngono. Gampang, poligami saya setuju aja. Ya, dengan syarat tunjukkan kepada masyarakat bahwa kamu menikah lagi itu bukan karena nafsu, tapi karena ada alasan sosial. Nah, jadi kalau saya berpendapatnya gitu, ojo dianggap dalil lagi, ojo dianggap fikihnya Cak Nun, ke aku duduk kiai itu, saya tidak punya legitimasi, tidak punya keahlian, aku gak sekolah, aku bukan tamatan Al-Azhar, kan gitu. Azhar koncoku sak kelas di SMA. Main di IDE warungnya bucit, ngadep ngidul main di Jalan Patampulan itu Azhar. Nah, nek soal ngono-ngono itu saya tidak punya ilmu apapun. Aku berpendapat mergo aku iki bapakmu nek ngono tok. Ojo dinut. Nuten sing menurut kon bener, sing menurut kon masuk akal, sing menurut kon kok rasanya kok cocok. Ayo nuten niku sing kok nuranimu dhewe, pikiranmu dhewe iki gak. Mergo meneh kon nek rabi temen, terus mari nukon terus ditarap karo mungkar nakir, gak sih rokep atin. Kon kok rabi meneh, lah terus Cak Nun nang salah. Aku diceluk dari saksi. Kon lho, mulai ya. Ya apa sih? Moh aku, jadi panutan, moh aku, enakmu dhewe. Mikir dhewe, putusno dhewe, berdaulat itu namanya. Jamaah maknya berdaulat atas dirinya sendiri. So besok-besok kamu tanggung jawab sendiri. Aku jadi saksi lah, pakil lagi. Ya nek sedina aku jadi saksi lah 500 lah ya. Gak sih jenang surga. Balik meneh kan, kalau balik meneh kan, ya apa karo ini? Riwari dia. Apa gitu ya. Jadi saya, kenapa saya tidak mau jadi panutan? Uswatun hasanah kita Rasulullah sudah jelas. Gak usah tak makelari. Ya tak gak? Jadi kon bener gak bener agamamu gak tergantung aku ya. Jadi aku gak kira nyalah-nyalah kon bener-bener kon. Aku ngene iki. Golek dhewe muga-muga Allah membimbing kamu kan gitu. Nek gak aku dadi makelar kok. Salah iku, kafir sesat iku. Aku gurung tahu dadi anak Gusti Allah aku. Gurung tahu aku dadi ponakane ta dadi utusan khusus. Nabiyan khususan. Ada orang cerita gak aku pokoknya nek koncomu podo-podo posisine ngono ya. Nah, jadi menurut saya poligami itu tidak apa-apa dilakukan kalau ada darurat sosial. Minimum ada alasan pribadi yang menyangkut kebutuhan sosial. Yang keputusannya ada pada kamu mengawini anak itu. Kalau mergo kon kepingin yuk bojomu sitok iku kok model-model ngono lak beres. Lah dimodifikasi. Kadang sewekan. Lah Madura yo. Kadang meneng wis gak wong sewekan dijaluk sewekan karo gendit. Dadi dhek menikmati sensasi waktu nyoba gendit. Nanti ya. Jadi menurut saya sisi aku juga sebenarnya kagum. Kon kok iso takon ngono bareng. Kok iso kon dadak takon iku mang lho. Resah dan gelisah. Pingin poligami. Lek-leken dhewe ana mut-mutan sakarepmu. Kalau saya
Ya semua tidak berani, tidak mau, tidak masuk akal karena saya bukan Rasulullah. Dan saya bukan ulama, bukan kiai, bukan orang yang punya kemampuan untuk itu saya. Aku cocoknya ya siji. Apa meneh aku kemudian. Bayangno saiki aku duwe anak, di bojo loro ya gak usah apa-apa. Terus aku duwe anak. Terus mari ngono anakku sing teko bojo siji melok pilkada bersaing karo anakku yang nomor loro. Bojo loro. Akhirnya gelut iki dua keluarga. Kan harus nggak masuk. Aku gak wani bayang anakku nemene ya apa. Iya nek warisanku cukup. Lah anak-anak kok akhirnya gelut mergo duit. Saingan mbok tuwek karo mbok anak mbok tuwa karo mbok. Nah aku mikir dawa. Saya bahkan malam ini ingin ngomong regenerasi sebenarnya. Tapi nggak sempat mungkin. Tapi pokoknya aku nggak wani deh. Oh aku ya anak teko bojo situ, aku setengah mati oleh aku mikir iki. Mau setengah mati. Pendidikannya ya opo iki ya opo tak pikir pontek awakku pisan. Lah kok bojo loro. Engko nek moro-moro aku mati. Terus hubungannya bojo siji nomor karo loro iki ya opo iki. Terus anaknya ya opo. Tak pikir tuh, karena semua yang terjadi yang negatif di antara mereka, saya melok dosa. Dan itu aku kok agak-agak. Aku nek iso gak rabi kok. Asli nih. Nek iso aku gak usah. Ojo sampai aku apal juz 30. Karena semakin saya banyak tahu, semakin saya bertanggung jawab terhadap pengetahuan itu. Mulanya aku gak apal dungo, nek robana atina kalau robana dolamna anfusana wa itu tok karo robana tuzikulu bana itu tok liyane gak apal. Apa sebabnya? Dipikir ikan Gusti Allah, apa sih nggak jaluk itu ngono ya, apa sih nggak jaluk? Jadi saya doa itu otentik, apa? Sing kira-kira kok butuhno, Bismillah ya, aku melok nyuruh nang langit ya, awakmu batin no dhewe, keluargamu, kerjaanmu, apa semua, otentik. Karena engkau yang membutuhkan, bukan engkau ikut apa yang saya mintakan kepada Allah. Kecuali yang universal, yang umum-umum dan itu sedikit saja. Jadi kabeh lak wis robana atina fid dunya hasanah ya wis cukup lho iku. Kowe pol wis cukup iku sembarang kenek wis sawah kenek, bojo kenek, negara kenek ora. Atina fid dunya wis entek kabeh wis. Dididal-didal ya Allah. Sungguh negaraku ini sedang dalam keadaan krisis ya Allah. Karena sistem politik kita ini tidak tepat ya Allah. Jar malaikat kan seminar apa? Gusti Allah kok dadekno publik ya. Ide ya, oke. Kira-kira ngene iki Mas. Monggo kon kate iki sing poligami to. Nek ini Pak Muzamil tolong. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan tak jalan detail. Nek aku lho ya, tentu mergo iki dudu hukum Islam. Iki pikiranku. Nek misalnya ngene. Kon wani miloti pesawat. Nek kon kira-kira wedi ya gak usah. Nek kon kira-kira kok gak tepat ya penumpangmu rasakno lah gak usah. Terus kon jawab, "Mboten beres." Masa wani ngomong ngono, Pak? Kalau kamu takut akan tidak berbuat adil maka satu saja kan itu. Dan itu malah tak dilu fawahidatan. Terus kisah ngeling namun itu kan tenang mau beres. Wani kan ngomong ngono. Nah aku iku wis cukup gak wani wis cukup wis. Aku gak wani. Apalagi nanti Allah memberi pernyataan yang sangat niscaya, yang sangat apa namanya niscaya itu. Qat'i. Walam tastati'u antadi, dan tidaklah sekali-sekali engkau pernah akan bisa berbuat adil. Ayo wani kan melanggar kau kawannya sebotong kau mau sampai kengken nongkrong boten turun ya pun boten setunggal mawon pun pecah gas. Yaudah ya, tepuk tangan untuk poligami kita ya.